surat At-Taubah ayat 17, 18, kemudian At-Taubah ayat 107, 108, 109. Oke, sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Allahumma hdina wa hdi bina wa hdi an-nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Khani azakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita semuanya wajib senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma darinya dan memasuki surga Firdausul A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang manajemen masjid. Jika kita perhatikan dalam sejarah atau sirah nabawiyah, masjid merupakan hal yang pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rafiqul Maktum menjadikan masjid itu menjadi unsur terpenting dan unsur utama dalam membangun masyarakat baru. Bina'u mujtama'in jadidin, membangun masyarakat baru. Membangun masyarakat baru, unsur yang paling pertama dilakukan adalah membangun masjid. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, kemudian mempersaudarakan kaum muslimin. Ya. Masjid itu ranahnya bukan lagi ranah pribadi, tapi masjid itu ranahnya ranah komunal, bersama-sama. Saya lebih biasa mengatakan masjid itu ruang publik yang semua orang bisa mengakses, semua orang bisa memanfaatkannya, dan semua orang bisa memaksimalkannya. Sehingga hal itu tepat disebut dengan masjid jami'. Kenapa masjid disebut dengan masjid jami'? Karena di tempat itulah kita semuanya bisa bersujud bareng-bareng, bisa berkumpul bareng-bareng, bisa ngaji bareng-bareng. Ya, nanti dari masjid ini
akan menunjukkan fungsinya. Jika kita kaitkan dengan sholat, jika sholat yang utama bagi laki-laki itu di masjid dan berjamaah, maka tempatnya itulah yang disebut dengan masjid. Jadi kalau sholat itu aktivitasnya, kalau masjid itu tempatnya. Dan ini adalah hal yang logis. Ya, ketika umat Islam terus bertemu dalam sehari 5 kali berkumpul, maka dia membutuhkan tempat, ya kan? Tempat itulah disebut dengan masjid, yang kita biasanya menyebutnya dengan masjid tempat berkumpul semua orang itu dengan masjid jami'. Nah, dari kata-kata jami' itu, ya, nanti akan lahir banyak hal. Jami', masjid, masjidun jami', masjidun jami', masjid yang jami'. Jami' itu terambil dari kata jamaah. Jamaah itu artinya berkumpul. Jami' itu artinya yang berkumpul. Masjid jami maksudnya adalah masjid yang mengumpulkan banyak orang. Kenapa? Karena di masjid tersebut didirikan sholat berjamaah. Ya, didirikan sholat berjamaah. Maksudnya apa? Sholat bukan masing-masing, tapi sholat berjamaah. Sholat berjamaah jelas mana imamnya, mana makmumnya. Ya. Siapa pemimpinnya, siapa yang dipimpinnya. Semua umat Islam dipersiapkan dirinya siap memimpin dan siap dipimpin. Siap dipimpin oleh siapa saja terserah. Yang penting dia menegakkan aturan Allah, ya, menegakkan syariat Allah. Siap umat Islam. Tidak usah harus gontok-gontokan pakai pemilu segala, ya, nyogok sana, nyogok sini, serang fajar, serang segala macam. Menjadi seorang pemimpin kan enggak begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, dari masjid jami'ah ini nanti kita akan mendapatkan kata-kata jami'ah. Jami'ah itu apa? Jami'ah itu universitas. Ya. Kenapa disebut jami'ah? Karena di masjid bukan hanya tempat untuk sholat, tapi di masjid juga tempat untuk belajar banyak ilmu pengetahuan. Maka Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, innal masjid alladhi badahu Nabi sallallahu alaihi wasallam la li adai salawatil khams fahas bal jami'ah yatalaqqa fiha al-muslimun ta'alim al-Islam. Di masjid umat Islam bukan hanya sekedar untuk sholat 5 waktu, tapi masjid bagi umat Islam bagaikan kampus yang mana kaum muslimin belajar berbagai macam cabang ilmu. Di mana itu tempatnya? Di masjid. Ya. Universitas pertama yaitu Masjid Nabawi. Ya. Karena seluruh kaum muslimin belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di masjid. Nanti di masjid ada ahlus suffah namanya. Orang-orang miskin tapi semangat belajarnya sangat tinggi, maka mereka diberikan khusus
ruangan khusus di masjid namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah mereka orang-orang yang mewakafkan dirinya untuk full fokus belajar agama Islam. Dan dari mereka inilah nanti kalangan cendekiawan, kalangan para ulama yang ahli di bidang berbagai macam ilmu lahir. Dan nanti dalam sejarah, ya, sebelum orang-orang Barat, orang-orang Eropa mendirikan universitas-universitas, yang pertama kali mendirikan universitas atau universitas pertama di dunia ini didirikan oleh umat Islam. Di mana itu? Di mana? Di Qayrawan atau Qarawiyun, maka disebut universitasnya adalah Universitas Qarawiyun. Ini universitas pertama didirikan oleh seorang perempuan. Ya. Lahirnya di mana? Awalnya adalah masjid. Sama Universitas Al-Azhar juga awalnya kan masjid. Membesar, maka menjadi Jami'atul Azhar. Jami'ah itu Universitas Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Di sini awalnya kita di masjid, ya, nambah menjadi besar. Nanti satu hari ini akan menjadi 100 hektar area pondok pesantren yang besar. Berawalnya di masjid. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya sedang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu masjid awalnya. Jami. Kemudian yang ketiga adalah jami'iyah. Jami'iyatul, apa maksudnya jami'iyah? Jami'iyah itu maksudnya adalah gerakan sosial umat Islam. Ya. Gerakan sosial umat Islam, sehingga tidak ada satu orang pun di kalangan umat Islam yang sengsara. Kenapa? Karena umat Islam satu dengan yang lainnya saling memperhatikan. Nah, ini di antara nanti fungsi-fungsi masjid. Masjid sebagai tempat sholat, masjid jami namanya. Ya, masjid tempat berkumpul umat Islam satu dengan yang lainnya saling bahu-membahu berjamaah namanya. Masjid tempat belajarnya umat Islam namanya jami'ah. Masjid tempat bahu-membahu umat Islam kepedulian sosial satu dengan yang lainnya disebut dengan jami'ah. Ya. Nah, ini fungsi dan peran masjid yang harus kita lakukan. Dalam Al-Quran kita bisa melihat fungsi masjid itu seperti apa. Itu bisa kita dapatkan dalam surat At-Taubah. Di antaranya surat At-Taubah ayat 17, ayat 18 dan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lil musyrikeena ay ya'muru masajidallah syahidina 'ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Orang-orang musyrik itu sampai kapanpun mereka tidak akan pernah mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya, syahidina 'ala anfusihim bil kufr, karena mereka menyaksikan pada diri mereka tentang kekafiran. Bagaimana mungkin orang kafir cinta masjid? Bagaimana mungkin orang-orang yang keimanannya kurang cinta masjid? Sehingga kita bisa melihat bahwa masjid itu adalah standar keimanan. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan tafsir tentang ayat ini, satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud yang mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Jika engkau melihat seseorang yang terus-menerus datang memakmurkan masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah orang itu adalah orang beriman. Antum hidup dimanapun, jika antum ingin menemukan teman perjuangan, maka perhatikan apakah dia cinta masjid atau tidak. Jika dia cinta masjid, jadikan dia sebagai teman antum. Jika dia tidak cinta terhadap masjid, jangan pernah menjadikan dia sebagai teman antum. Ya. Dan apa yang dia lakukan di masjid? Apakah dia benar-benar mengkhidmat umat? Jami'iyah melakukan itu. Benar-benar menghidmat kepada umat,
atau dia keberadaannya di masjid itu hanya untuk sebatas memperhatikan kotak infak di masjid. Hati-hati. Karena banyak juga orang rajin di masjid hanya karena kotak infak, berebut uang di masjid. Atau dia ingin berjuang memberikan cahaya Islam di masjid, menyatukan safnya umat Islam di masjid, atau dia hanya sebatas numpang hidup di masjid. Ya, ini perhatikan ini. Lihat seperti apa karakter orang-orang beriman itu. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yawmil akhir. Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa qama shalah, mereka menegakkan salat. Kan masih ada kaitannya dengan salat. Beriman kepada Allah, kepada hari akhir, menegakkan salat, wa ataz zakat dan mengeluarkan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid mencerminkan apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini memakmurkan masjid menjadi was-was, terutama bagi anak muda. Kenapa? Alasannya Covid. Gara-gara Covid, akhirnya masjid-masjid banyak yang ditutup. Jika masjid-masjidnya ditinggalkan oleh umat Islam, artinya masjid kosong, artinya markas umat Islam kosong. Disitulah umat Islam akan semakin mundur peradabannya. Ya. Di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua masjid. Yang pertama Masjidil Haram dan yang kedua Masjidil Aqsa. Dua masjid ini adalah standar. Masjidil Haram markazul ibadah, pusat ibadah. Hari ini Masjidil Haram kosong. Dan itu menunjukkan bahwa tempat-tempat masjid-masjid seluruh kaum muslimin seluruh dunia dalam kondisi sangat mengkhawatirkan. Masjid di mana-mana dibangun besar, ya. Masjid di mana-mana dibangun megah, tapi isinya kosong. Kalaupun ada isinya kakek-kakek tua, kalaupun ada isinya, ya begitu. Anak-anak muda pada nggak ada di masjid ini. Ini sedih sebenarnya. Karena kalian hidup dalam kondisi umat Islam dalam kondisi lemah. Maka Ustaz ketika ingin melepas kalian keluar dari pesantren, Ustaz titipkan kepada kalian, terutama kalian yang tidak lagi melanjutkan di pesantren, jaga masjid dimanapun kamu berada. Jika kamu menjadi penjaga masjid, kamu berkah hidup. Tapi jika kamu tidak mau menjaga masjid, tidak mau memakmurkan masjid sehebat apapun kamu, maka kamu hidupnya tidak akan pernah berkah. Ya, jaga masjid. Ustaz titip masjid kepada kalian semuanya. Jangan sampai gara-gara pandemi seperti ini cahaya Islam yang ada di masjid menjadi padam. Jadilah pemuda-pemuda masjid. Jadilah pemakmur-pemakmur masjid. Karena ketika kalian memakmurkan masjid, maka kalian akan merasakan keberkahan demi keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Ini dasarnya. Kemudian lihat surat At-Taubah ayat 107, 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Ini ada Masjid Nabawi, ada Masjid Dirar. Apa yang dimaksud Masjid Dirar? Masjid Dirar adalah masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik. Ya. Orang munafik mendirikan masjid. Tapi mereka mendirikan masjid bukan untuk menguatkan dan mengokohkan perjuangan umat Islam, tapi justru sebaliknya. Wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Untuk mengajarkan kekafiran, bahkan untuk memecah belah kaum muslimin. Hati
hati-hati. Fungsi dan peran dari para pengurus masjid itu adalah harusnya semakin datang ke masjid semakin mengenal Allah. Semakin datang ke masjid kita semakin solid. Semakin datang ke masjid kita semakin kuat barisan kaum muslimin. Hari ini orang takut datang ke masjid. Bahkan kita termasuk juga santri-santri. Ketika kita ada kursi masjid, banyak orang mengatakan, tuh lihat Masjid Al-Hikmah sekarang sudah dikuasai oleh pengurus pengurus. Masjid kosong, salah. Kita mau memakmurkan masjid, salah. Kalau kita nggak datang ke masjid, emang ini masjid ini bagus dulunya, orang mau roboh. Emang kalau nggak ada santri, ada yang datang ke masjid, nggak ada, kosong. Ya, betul nggak? Kita memakmurkan masjid yang nggak menguasai, salah. Kita nggak datang ke masjid, masjidnya kosong, salah lagi. Ini yang kita lakukan. Maka apa yang kita lakukan sekarang? Makmurkan aja 24 jam. Ya, kagok borong buat kapalang, canamba, nanggung lah. Pokoknya 24 jam kita makmurkan masjid di sini. Ya. Nah, bukan hanya untuk ibadah, tapi untuk mencari ilmu. Ya, bukan hanya untuk mencari ilmu sebenarnya, tapi kita juga untuk melakukan gerakan kepedulian terhadap masyarakat dan mengokohkan NKRI. Setuju? Nah, maka kita harus berpikir bagaimana agar masjid-masjid yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita menjadi masjid-masjid yang makmur. Ya, makmur dengan apanya? Makmur dengan ibadahnya. Makmur dengan apanya? Pola berilminya. Makmur dengan apanya? Makmur dengan kepedulian sosial. Nah, itu urusan yang mengirim kesempatan. Makmur dengan ibadahnya, makmur dengan keilmuannya, makmur dengan kepedulian sosial. Ya, semoga ini tahun ini kita bisa wujudkan di tempat ini. Makmur pertama dengan ibadahnya. Makmur dengan ibadah karena memang masih tempat ibadah. Bagaimana caranya? Tunjuk bagian ubudiyah sehingga semua orang yang ibadah di masjid ini menjadi nyaman. Ya. Nyaman gimana? Nyaman. Oh, tahu waktu sholat ada yang azan. Waktu kapan sholat dimulai karena ada yang qamat. Datang ke sini sudah tinggal langsung sholat karena ada yang sudah jadi imam. Ya, nyaman semuanya. Ya, masjidnya, oh berisik ini masjidnya. Pasang AC. Kita sedang membeli ruang biar pasang AC, tidak pakai kipas, biar nggak berisik. Wah, bagus sekali. Pasang karpet, karpet sudah tebal berapa? Karena COVID jadi karpetnya digulung lagi. Ya. Gimana caranya agar semuanya nyaman ketika sholat? Bikin itu apa? Penegak sholat. Ya, agar ketika kita sholat, anak-anak kecil tidak ramai. Bikin penegak sholat. Kalau saya jadi penegak sholat, gimana dong? Saya jadi masmum terus. Antum berdua jadi penegak sholat. Kenapa? Untuk mengamankan ketika sholat ada yang jagain. Ya, kalau ada yang sholat pas pulang sandalnya ada yang nyuri, wajib diganti sama pengurus. Motornya ada yang hilang, wajib diganti sama pengurus. Agar apa? Agar orang datang ke sini sholat di sini tenang terus. Berani nggak begitu? Nah, ini harus ada sistem. Ya. Santri-santri gimana caranya tidak ada yang masuk? Ini harus ada bagian kemudiannya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah bagian ta'lim jami'ah. Bagian ta'lim, bagaimana agar pengajian-pengajian di masjid itu jelas. Ada kurikulum khutbah Jumat, ada kurikulum pengajian pekanan, ada pengajian bagi nenek-nenek, kakek-kakek yang besoknya langsung mati. Sekarang kajian besoknya langsung mati. Persiapan husnul khotimah. Jadi jangan sampai udah tua. Ini udah tua-tua nih, udah kakek-kakek, nenek-nenek, udah tua-tua. Ngebahas pengajiannya jihad. Ini mau gimana jihad? Kalau nenek-nenek udah kakek-kakek udah mau mati, kajiannya apa tuh? Husnul khotimah. Kan gitu, kajiannya harus ada. Ya. Para pemuda gimana kajiannya? Lain lagi para pemuda.
anak-anak lain lagi. Nah ini khusus kita baru punya TPA kan, anak-anak TPA harus jelas kurikulumnya. Jangan sampai begini, udah mereka juga pernah ngaji, nggak pernah belajar Islam, datang ke TPA cuma main bola doang, datang ke TPA cuma nyanyi-nyanyi doang, setelah itu selesai. Maksimalkan waktu dari maghrib sampai isya, tamasya. Ya, tamasya. Hah? Tamasya. Taman mengaji Al-Quran dari maghrib sampai isya. Full gitu dari maghrib sampai isya tuh maksimal untuk belajarnya apa? Belajar membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, belajar menulis Al-Quran, belajar sholat yang benar, belajar diajari doa-doa, gitu tuh. Agar anak-anak sini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mereka sudah siap menjadi pemuda-pemuda masjid. Ya kayak Pak Dori itu kan udah mati semua tuh yang gitu. Iya kan? Pak Dori itu dia sudah mau 70 tahun. Cuma Pak Dori itu dulunya memang pemuda idaman orang masjid. Kuat badannya, basto tampil ilmi wal jism. Pak Dori itu kan muda terus kelihatannya. Semua janda-janda di sini sangat mengidaukan menjadi istri Pak Dori. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Kita berpikir di rumah, bagaimana anak-anak TPA itu maksimal, yang ikhwannya maksimal, yang ikhwannya maksimal. Jadi mereka tidak masuk ke pesantren, mereka dididik di TPA, sehingga mereka menjadi anak-anak yang paham agama. Gitu. Ya, bisa dipahami. Ini dari segi pendidikannya. Dan tidak ada yang tidak mendapatkan pendidikan ini. Diketuk pintu satu-satu. Misalnya ditanya, Bapak sudah bisa baca Quran belum? Oh belum, privat. Oh, udah tua. Udah bisa mandi junub belum? Belum. Anak udah berapa? Oh bukan anak lagi, saya udah hijau. Cucu Bapak berapa? 25. Sudah bisa mandi junub? Belum. Siapa yang dosa? Ustaz yang dosa. Ampun yang dosa. Ya, untuk satu-satu. Jadi ada yang ngajinya di masjid, ada juga ngajinya di rumah-rumah, kita privat. Ya. Buka layanan khusus-khusus, datang ke rumah-rumah, ngajarin Al-Quran, ngajarin doa-doa, ngajarin sholat, ngajarin wudu, ngajarin tayammum, ngajarin mandi junub. Boleh nggak? Boleh, agar Islam berkembang. Kalau enggak begitu, nungguin pendeta, nunggu orang datang ke gereja. Bukan gereja, kita yang datang ke rumah agar mereka paham. Nah, Ustaz sangat ingin yang SMA itu datang ke rumah-rumah, masuk satu pintu dengan pintu yang lain. Ngajarin apa? Ngajarin sholat, ngajarin wudu, ngajarin sholat, ngajarin itu. Ya, ya sepakat tidak? Ini bagian pendidikannya. Ya, belum PHBI, ya PN Islam, ada Muharramnya. Ayo ngadain acara Rajabannya, ayo ngadain acara Rahim Ramadannya, ayo ngadain acara, ya ada halal-halalnya segala macam, ada Islam Raja segala macam. Ayo, nggak apa-apa. Itu dijadikan wasilah untuk dakwah. Ya, jadi masjid itu ramai terus dengan kegiatan-kegiatan. Nah, yang ketiga masalah jamiah, kepedulian sosial. Ya, kita semuanya harus punya data. Siapa yang suka sholat, siapa yang tidak suka sholat, siapa yang bisa sholat, siapa yang belum bisa sholat. Nah itu khusus di Udia. Siapa yang suka ngaji, siapa yang tidak suka ngaji, itu khusus di dakwah dan taklim. Kalau di jamiahnya, di kepedulian sosial, kita harus punya data. Siapa jamaah masjid yang miskin, yang fakir, siapa yang nggak bisa makan hari ini, gitu. Tidak ada yang tugas khusus. Kenapa? Gabah Ustaz tunggu di situ. Agar kalau ada orang miskin di sekitar masjid sini, langsung giling 2 karung. Buat apa Ustaz ini? Buat si anu. Nanti sudah. Sehingga di sekitar masjid itu semuanya merasakan keberkahan orang-orang masjid. Gitu. Ya, ada yang sakit, tengokin. Lihat antum tengokin situ. Ibu-ibu yang sakitnya Ustaz ini, oke, Salimah kamu pergi ke sana, ajak Pak teman-temannya semuanya. Jadi santri itu dia bergerak terus
ke masyarakat, bersatu dengan masyarakat. Jangan cuma pengen dikasih bakal doang. Tapi silaturahim nggak pernah. Pengen dikasih bakal, pengen dikasih nasi kuning, pengen dikasih nasi uduk. Silaturahim nggak pernah. Itu akibat. Ya, akibat rajin silaturahim mendapatkan berkat. Berkat atau berkat? Beda antara berkat dengan berkat. Kalau berkat itu disamber. Iya. Itu sangat ingin kayak gitu. Jadi SMA, anak-anak SMA itu berpikirnya sudah bagaimana mencetak masyarakat. Jadi kita paham betul nih, ini rumah siapa, ini rumah siapa, ini rumah siapa, ini rumah siapa. Oh, di sini ada yang sakit, ini di sini pada sehat. Oh, di sini ada yang miskin, di sini itu tuh. Itu. Ya. Ada yang miskin, bantu. Kasih beras, kasih sembako. Setelah dikasih sembako baru diajak. Nah, ini kita salah polisi baru. Masih datang. Dan dikasih sembako. Oh, berarti dia kemudian gara-gara sembako nggak apa-apa. Itu awal-awal. Tanya tuh. Gimana masih kurang? Nah, berasnya masih bisa kok. Tambah lagi berasnya. Gimana masih kurang? Tambah lagi berasnya. Coba. Cukup nggak? Sebulan dikasih 3 karung beras. Kalau nggak cukup berarti juga lagi. Yang penting kita punya data. Siapa yang sakit datang pada saat baik Pak, mudah-mudahan sehat ya. Aki, mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan sehat ya. Itu hebat kalau akhwat kalian bisa melakukan seperti itu ke masyarakat. Gimana? Siap? Siap. Jadi jangan jadi akhwatnya di kamar jadi tinggi. Sekali masuk di keluar silaturahmi keluarga punya janda dan punya janda, punya data janda berapa, punya data jomblo berapa. Itu khusus ibu-ibu. Kalau mau anak kecil berapa di sini yang baru lahir kemarin? Dah bagi-bagi sayur kaca, bubur kaca, ya kan? Bagi-bagi permen susu. Jadi bagi susu apa ini? Susu beruang atau susu milku. Jadilah orang-orang yang berekan terus menjadi orang lain. Walaupun mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Ya, jadi ketika awal bulan kan banyak makanan dari orang tua kalian. Ya kumpulin yuk kita bakti sosial. Kalian dikasih tuh susu sekotak, milku sekotak, ya ambil aja 10 rumah, bagi-bagi anak TPA. Ya, jadi anak-anak TPA orang-orang itu senang dengan keberadaan kita. Dan masjid itu bisa dijadikan sarana untuk itu. Jadi jangan kalah sama orang-orang kafir yang masih sembako, masih salini segala macam. Kita ya harus jalan. Setuju? Jadi minimal masjid kita fungsikan menjadi 3. Pertama adalah pusat ibadah, yang kedua adalah pusat pendidikan, dan yang ketiga adalah pusat kepedulian sosial. Jika ini sudah kita fungsikan, insya Allah masjid-masjid kita akan menjadi masjid-masjid yang makmur, nggak peduli masa pandemi, nggak pandemi segala macam. Karena banyak orang sekarang kalau ke masjid COVID, terus kemana anak-anak? Pada ngumpul mereka main handphone di rumahnya masing-masing di pojokan rumah. Bahkan banyak di pos-ronda, ya kan? Akhirnya apa? Ke masjid nggak mau, ke pos ronda, ke tempat-tempat pangkalan-pangkalan ojek, bahkan di pojokan-pojokan rumah mereka malah main handphone. Akhirnya apa? Rusak, bahkan hancur generasi-generasi. Kita harus berpikir bagaimana yang menyelamatkan mereka. Ini fungsinya kita sebagai para aktivis yang ada di masjid. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan oleh kita semuanya tentang manajemen masjid, siap membicarakan itu. Dan mudah-mudahan Masjid Al-Hikmah ini menjadi pusat pergerakan kita semuanya, baik untuk diri kita, untuk pesantren kita, dan juga untuk masyarakat yang ada sekitar. Cukup 3 tahun ini kita bertahan. Sekarang waktunya kita untuk mendatangi mereka, mengajak mereka datang ke masjid.
Kita datang ke mereka agar mereka datang ke masjid, sehingga masjid ini menjadi makmur, dan masjid ini tidak kekurangan orang memakmurkannya. Masjid dengan umat Islam bagaikan ikan dengan air. Jika umat Islam sudah tidak lagi datang ke masjid, maka mereka bagaikan ikan yang dijauhkan dari air. Jangan ada kata-kata kayak begini, ya Allah, kasihan itu ikan tenggelam. Yuk kita selamatkan ikan biar tidak tenggelam. Benar gak kata-kata itu? Kasihan kalau diaktif di masjid, nanti jadi teroris, nanti jadi radikal, nanti jadi ekstrim, nanti kena COVID. Setelah itu kita ke masjid, salah itu lebih baik kita ke masjid, kalaupun harus mati kita mati di masjid, daripada kita mati di tempat-tempat maksiat. Betul? Betul? Karena jalan saja ke masjid sudah ibadah. Ya kan? Jalan saja ke masjid yang berfoto ya wariyakun darajat. Jalan ke masjid sudah menghapus dosa dan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang manajemen masjid. Untuk selanjutnya tentang manajemen keuangan segala macam ya, itu tinggal diatur saja, karena manajemen keuangan itu sebenarnya sangat mudah. Ya, di mana ada kotak-kotak masjid, kotak-kotak infak, di sini biasanya umat memasukkan uangnya, amanah infaknya. Kita tinggal terbuka saja ke jamaah. Pendapatan pekan ini sekian, langsung gunakan untuk apa? Bukan hanya untuk pembangunan fisik, tapi juga untuk makan-makan, boleh nggak? Boleh. Infak, makan bareng, sehingga datang ke masjid banyak orang. Ya, kan itu bukan duit kita, duit siapa? Duit jamaah, makan bareng, untuk ngasih makan makin miskin, ya, untuk ngasih subsidi pendidikan segala macam itu boleh, silakan saja. Ya, jangan sampai semuanya uang masjid itu untuk pembangunan. Diberikanlah hak-hak untuk yang lainnya. Wallahu a'lam. Kalau sudah datang, kita tutup dengan wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang bertanya, saya teruskan. Ada yang bertanya? Ya. Bagaimana untuk mushola? Hampir sama. Cuma ranahnya lebih kecil. Ya, kalau masjid jami itu kan ranahnya istilahnya satu kampung, kalau mushola ya satu RT. Ya. Betul dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, datang udah langsung aja. Jadi misalkan ada masjid itu kan lagi dibangun, tidak dimungkinkan untuk dipakai buat kalau tidak sholat di musola. Bolehkah sholat Jumat di musola? Secara prinsip tidak boleh. Ya, kecuali dalam kondisi darurat. Jika memang sama sekali tidak ada tempat untuk sholat masjid, sholat Jumat, jangankan di musola, di lapangan itu bisa sama. Silakan lakukan. Ya. Ada pemahaman kita tentang musola itu tempat kecil, sedangkan masjid jami yang kita pahami itu adalah untuk menegakkan sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan banyak orangnya. Ya. Bisa dipahami. Kalau nggak ada tempat, jangankan musola, aula seperti rumah ustaz juga bisa dipakai untuk sholat Jumat. Ya, jangankan itu, pun di gedung-gedung lantai berlantai tinggi itu ada 10 lantai, 11 lantai, ini namanya apa? Ruangan doang kan? Itu dinamakan aja musola atau masjid. Ya, Ustaz selama hajian tinggal di masjid, nama daerahnya Mahbasjid, 15 lantai. Ke Masjidil Haram itu jauh. Ke masjid depan hotel itu selalu penuh. Ada musola di hotel itu, ada musola. Musola tersebut bisa nampung 500 orang. Itu namanya musola. Boleh nggak dibaca di situ?
Boleh. Namanya musola bukan masjid. Musola. Gimana bahasa? Boleh nggak? Boleh. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mayoritas di kita masih dikuasai oleh orang tua. Ya, di sini sudah ada bentuk pengurus segala macam. Sudah 3 tahun juga berjalan juga. Kenapa? Karena pengurus masjidnya bukan pecinta masjid. Masjidnya juga jarang. Bahkan ada semenjak dilantik sampai sekarang belum pernah menginjak kakinya ke masjid. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan OTB, organisasi tanpa bentuk. Kita bukan para pengurus masjid, tapi kita para pemakmur masjid. Mau nggak? Nanti tahun depan ajaran baru kita susun strategi itu. Kita bikin strategi baru, kita jadi anak-anak muda yang memakmurkan masjid dan berkhidmat kepada masyarakat. Ya, datangin semua orang. Gimana strateginya? Nanti itu rahasia. Kita akan atur itu di pengurus baru Osama, organisasi santri baru pas. Ya, Osama Bilal ini. Insya Allah nanti kita akan berbicara. Yang jelas Ustaz tahun ini mulai Juli 2021 waktunya kita bergerak. Ini sambil lagi ke masyarakat. Ya, baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dan juga orang-orang yang sebentar lagi akan mati. Nah, sebentar lagi akan mati itu terlihat dari wajahnya. Sudah tidak punya masa depan. Sebentar lagi di wajahnya. Wajah-wajah yang begini kan hidupnya masih panjang. Ya, ya kan harapan hidupnya masih panjang. Walaupun buktinya nanti apakah panjang atau pendek itu terserah Allah. Kalau lihat nenek-nenek ngomong aja udah balai laut kan, bisa sakit-sakitan segala macam, ya nggak mungkin 100 tahun lagi hidupnya gitu. Ya kan? Jadi kalau kayak Ferry aja, dia mau juga ngangkat, wah. Ya harapan hidupnya lebih lama. Ayo Ustaz dengan Ferry, hidup Ustaz kan lebih sedikit kan harapan hidupnya daripada Ferry. Walaupun kalau Ferry mau dulu silakan. Tidak ada yang masih ditanyakan. Ada? Senang Ustaz nanti kalau contoh ya haji ngisi pengajian di ibu-ibu, Riko kajian di ibu-ibu, Salimah ngisi kajian di mama, gitu. Usianya 70 tahun ke atas. Baik mama, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Kata mama, sekarang aku nggak mau kalah. Kemarin saya lihat gitu emak-emak yang selfie ya, nenek-nenek yang selfie. Kalian pernah lihat ya? Oh, ada gerakan selfie nenek-nenek.